Karena poros engkol besar mereka kembali mengalami keretakan, dan suku cadang impor dari Pakistan sangat mahal, pemilik kendaraan tanpa ragu membawanya ke bengkel untuk diperbaiki, dengan biaya Rp5.000 untuk menyambungkannya kembali. Mengingat panjang poros engkol setelah penyambungan, langkah pertama yang dilakukan oleh montir adalah mencatat ukuran aslinya agar tidak terjadi kesalahan panjang setelah pengelasan. Untuk poros engkol dengan diameter yang cukup besar, langkah pertama adalah menggunakan penyangga tengah mesin bubut agar permukaan patahan yang kasar dapat dipotong dan diperhalus. Ini penting untuk memastikan kesejajaran sambungan nantinya. Meskipun ini hanya perbaikan poros engkol, metode penyambungannya mirip dengan gandar belakang truk yang tidak memiliki tenaga, yaitu dengan menyambung kembali batang poros melalui lubang tengahnya. Agar permukaan lubang dapat menahan beban lebih besar, setelah dibor dengan mata bor besar, lubang tersebut masih perlu diperlebar dengan alat pemotong dalam. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan sisa-sisa cacat di dinding dalam serta memastikan ukuran lubang sesuai dengan radius batang poros. Pada bagian luar lubang yang perlu dilas, montir harus memotong ujung patahan sehingga memiliki sudut bevel. Ini akan memperbesar area pengelasan. Selanjutnya, digunakan poros bekas sebagai penyambung, tetapi karena terdapat perbedaan antara bagian luar dan dalam lubang, permukaan poros bekas tersebut harus dibubut agar sesuai dengan kedalaman lubang. Setelah itu, bagian ujung poros bekas dipotong menggunakan alat pemotong alur. Inilah kunci utama dalam penyambungan poros engkol. Setelah montir berhasil membelah bagian tertentu dari poros, kini penghubung baja bulat yang ukurannya sesuai dengan lubang tengah dapat dipukul masuk menggunakan palu hingga benar-benar menyentuh dasar lubang. Hal ini memastikan tidak ada ruang kosong di dalamnya yang dapat melemahkan kekuatan sambungan. Karena penyambungan di kedua sisi saja tidak cukup kuat, permukaan baja bulat penghubung ini juga perlu dibuat ulir. Penyambungan dengan ulir ini tidak akan memengaruhi posisi crankshaft poros engkol. Dengan keterampilan montir yang sangat terampil, kini bagian poros engkol sudah dapat diproses lebih lanjut. Untuk memastikan bahwa crankshaft tidak tersentuh oleh mesin bubut saat diputar, montir perlu menambahkan pipa penyeimbang di bagian belakangnya. Ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan poros engkol selama proses pemesinan. Setelah itu, bagian ujung dan permukaan luar poros engkol dipotong. Meskipun proses pemotongan ini sedikit mengurangi panjangnya, kehilangan tersebut dapat dikompensasi dengan baja bulat penyambung yang telah dipasang sebelumnya. Setelah ukuran lubang tengah ditentukan, yang perlu diperhatikan hanyalah kedalaman pengeboran. Kedalaman yang terlalu dalam atau dangkal dapat memengaruhi hasil akhir. Ketika tanda pada ujung poros sejajar dengan mata bor, maka kedalaman